Udah banyak hal-hal yang udah aku lewati dan aku lalui hingga aku ada di titik sekarang. Udah banyak juga hal-hal pahit dan jatuh bangun aku yang dimana orang lain gak tahu. Orang lain gak tahu gimana susahnya aku untuk terus bertahan di saat keadaan selalu bikin aku ngerasa kalau aku gak akan pernah siap, aku gak akan bisa untuk terus bertahan dan berjuang sendiri. Kadang bingung harus kuat dengan cara apa lagi. Kadang juga bingung harus ngelakuin apa lagi untuk terus bertahan, untuk terus berjuang. Padahal sebenarnya keadaan tuh selalu membuat aku selalu ingin mengucapkan kalimat hampir ingin menyerah. Selalu ingin bilang ke diri sendiri bahwa aku gak kuat. Aku gak bisa meluatin semuanya. Aku gak tahu harus dengan cara apa lagi. Semua udah aku lakukan, semua udah aku berikan effort yang besar untuk diriku sendiri. Tapi terkadang aku selalu ngerasa kalau aku tuh selalu gagal. Aku selalu gagal dalam menguatkan diriku sendiri. Padahal ketika aku berusaha untuk menguatkan orang lain itu terlihat mudah sekali. Tapi entah kenapa kalau nguatin diri sendiri tuh rasanya kayak ternyata seberat itu ya. Ternyata gak semudah itu untuk menjadi support system terbaik untuk diri sendiri. Dan dari banyaknya hal yang udah aku lewati sejauh ini, banyaknya hal yang udah aku jalani, aku harus bisa bertahan dan aku harus bisa kuat. Kuat untuk menghadapi semuanya. Kuat dalam kondisi apapun, bagaimanapun, dan walaupun emang keadaannya begitu sulit untuk aku bertahan, tapi setidaknya aku udah buktiin kepada dunia bahwa aku kuat, aku bisa, dan aku sanggup. Aku bangga sama diri aku sendiri karena udah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Hai semuanya. Seperti biasa, kabarnya sih gimana? Sehat kan? Fisiknya, pikirannya, mentalnya, hatinya, dan lain sebagainya. Semua dalam keadaan baik kan? Aku harap begitu ya. Semoga keadaan kamu di sana selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan apapun yang kamu lakukan, hari-hari kamu, walaupun emang itu semua terasa berat untuk kamu jalani, aku yakin kamu pasti bisa melatih semuanya dengan baik. Ya, walaupun terkadang di setiap hari yang kita jalani itu pasti akan berakhir dengan rasa lelah. Ya kan? Kayaknya gak ada deh kalau misalnya kita ngejalanin hari itu gak berakhir dengan kalimat lelah. Bukan menyerah ya, no, gak boleh. Pasti setiap hari yang kita lalui itu begitu capek untuk kamu jalani. Rasanya kayak, kenapa ya? Capek banget. Gak ngerti. Kayak semua tuh terlihat begitu capek gitu buat kamu. Ngerasa kayak capek banget sama semuanya. Pikiran capek, fisik capek, hati capek, dan lain sebagainya. Kadang kalau misalnya kita udah ngerasa bener-bener down banget, bener-bener capek banget, yang dirasa ya udah gitu, kayak gak ada kalimat lain selain aku capek. Tapi baik lagi, mau 1000 kali, mau berapa kali bilang capek, kita juga harus kuat. Kuat untuk diri kita sendiri, kuat untuk masa depan kita sendiri. Coba deh, kalau kita gak kuat, nanti kedepannya kehidupannya mau bagaimana? Karena kehidupan kita tuh masih panjang. Kehidupan kamu tuh gak berakhir sampai di sini. Perjalanan kamu tuh masih panjang. Kita gak ada yang tahu apakah kedepannya nanti kita akan mendapatkan hal yang begitu menyakitkan dari sekarang, atau justru kita akan mendapatkan kebahagiaan.
gak ada yang tahu. Secapek apapun, pasti kamu pernah ngerasain di titik dimana kamu bener-bener down banget. Bener-bener gak tahu harus gimana. Bener-bener rasa itu butuh penyemangat, tapi kamu gak punya itu. Bahkan ketika lagi capek tuh pengen banget yang namanya punya seseorang yang bisa diajak berbicara, bisa menjadi pendengar yang baik, bisa menjadi rumah sekaligus tempat pulang terbaik, dan juga tempat cerita terbaik. Tapi nyatanya ya, aku gak punya orang itu. Nyatanya semua selalu aku hadapi seorang diri. Ya orang lain gak tahu gimana susahnya aku bertahan seorang diri, gimana susahnya aku berjuang. Orang lain gak tahu. Orang lain cuma lihat aku dengan versi kuatnya aku aja. Orang lain cuma ngeliat aku dengan versi yang dimana aku banyak ketawanya, banyak bercandanya. Aku gak bisa untuk mendeskripsikan gimana keadaan aku ketika aku sedang tidak baik. Aku lebih memilih untuk diam. Aku lebih memilih untuk menyembunyikan semuanya. Bukan karena aku terus-menerus membohongi diriku sendiri dan menyakiti diriku sendiri. Rasanya kayak, ya gak perlulah orang lain tahu apa yang sedang aku rasakan. Sepahit apapun yang aku rasakan, sesakit apapun dan sehancur apapun mental aku, orang lain gak perlu tahu gimana susahnya jadi aku, gimana susahnya bertahan seorang diri. Mereka benar ya, ternyata bertahan seorang diri itu gak mudah. Orang-orang sekitarku selalu bilang kalau aku ini adalah orang yang selalu kuat, orang yang gak pernah menunjukkan bahwa sebenarnya tuh aku menyimpan banyak luka dan menyimpan banyak problem yang dimana semua aku tampung seorang diri. Orang lain gak tahu. Bahkan ketika ditanya pun, ya mereka menilai aku dengan seseorang yang memiliki kepribadian yang ceria, penuh tawa. Aku yang jauh dari kalimat diam yang dimana mungkin ketika seseorang sedang dalam keadaan kurang baik, ia lebih memilih untuk diam. Dia lebih memilih untuk tidak menceritakan apapun kepada orang lain. Iya, setiap orang pasti kita akan mengalami hal dimana itu berat banget untuk kita lewati. Dan saking gak bisanya cerita sama orang lain, ya semua cukup dipendam sendiri. Semua cukup diri sendiri aja yang tahu. Memang menjadi support system terbaik untuk diri sendiri itu gak mudah. Tapi kenapa ya? Kadang aku suka heran. Aku yang selalu bisa membangkitkan orang lain, memberikan support untuk orang lain, menjadi rumah untuk orang lain. Tapi kenapa untuk menyemangati diri sendiri aja gak bisa? Kadang orang lain selalu bertanya, jadi kamu enak ya hidupnya bahagia terus? Padahal mereka gak tahu, di balik aku yang penuh kebahagiaan, orang bahagia juga bukan berarti ia benar-benar bahagia. Orang yang paling ceria, yang paling kencang tertawanya, yang paling bisa mencairkan suasana, bisa jadi adalah orang yang sedang menutupi banyak hal yang ia sedang retake. Bisa jadi itu adalah orang yang sedang menutupi semuanya dengan rapat. Permasalahannya, fisiknya sedang gak baik, mentalnya sedang berantakan, pikirannya juga sedang berantakan. Kadang-kadang orang lain gak tahu. Memang sejauh ini tuh udah banyak yang aku lewati. Udah banyak yang aku perjuangin. Udah banyak hal-hal yang dimana mungkin kalau dibilang aku pernah gak sih ngerasa hampir ingin menyerah? Iya, aku pernah ngerasa hampir ingin menyerah. Ngerasa kayak bener-bener udah gak tahu lagi harus gimana. Melihat mereka yang memiliki tempat cerita, sedangkan diri aku aja gak punya.
Tapi kadang aku suka heran juga sih sama diri aku sendiri. Ternyata dengan menjadi kuat seorang diri memang itu melelahkan dan gak mudah. Tapi dengan menjadi kuat seorang diri juga gak semua orang juga bisa. Dan ketika ngelihat diri aku yang bisa untuk menjadi kuat untuk diri aku sendiri, ternyata aku hebat ya. Aku hebat sama diri aku sendiri, dan aku bangga sama diri aku sendiri. Ya walaupun banyaknya luka, banyaknya permasalahan, banyaknya tangisan yang dimana orang lain gak tahu kalau sebenarnya tuh setiap malam tuh aku selalu overthinking. Aku selalu menguapkan apa yang aku rasakan tuh dengan tangisan. Saking mulut tuh gak mampu untuk berbicara, air matalah yang mampu mengungkapkan bahwa sebenarnya tuh keadaan aku sedang tidak baik. Tuhan, kadang aku ngerasa di titik dimana aku ngerasa down banget. Aku ngerasa, kenapa ya hidup aku seperti ini terus? Kenapa ya aku tidak seperti orang lain? Kenapa ya, dan kenapa? Dan kenapa juga aku harus selalu merasakan hal seperti ini terus? Kapan selesainya? Aku juga pengen ngerasain bahagia. Aku juga pengen ngerasain dimana ya orang lain begitu bahagia, kenapa aku enggak? Kadang pikiran-pikiran itu selalu aja hadir dalam pikiran aku. Berharap bahwa suatu saat nanti tuh Tuhan mengubah kehidupan aku gitu loh. Ya mungkin aku merupakan seseorang yang salah, telah berpikiran kurang baik, padahal ya sebenarnya kehidupan itu juga udah ditakdirkan setiap manusia. Kita gak bisa ngubah takdir kita, karena kita sebagai manusia hanya cukup menjalani apa yang udah Tuhan berikan. Mungkin emang aku adalah seseorang yang banyak problemnya. Banyak hal yang aku tutupi dengan rapat di balik senyuman aku. Aku yang selalu overthinking setiap malam, memikirkan ke depannya akan seperti apa dan bagaimana. Tapi bukan berarti aku gak bisa bahagia. Aku yakin suatu saat nanti pasti Engkau akan memberikan aku kebahagiaan. Dan di balik semua ujian yang udah aku hadapi, aku selalu menguatkan diri aku sendiri. Aku selalu mensupport diri aku sendiri, memberikan effort terbaik aku untuk diri aku sendiri. Karena mungkin selama ini aku terlalu mementingkan bagaimana kebahagiaan orang lain, aku yang selalu mementingkan orang lain dan lain-lain sebagainya. Aku yang kurang bisa untuk lebih menyayangi diriku sendiri. Tuhan, berikan aku kekuatan ya. Aku gak masalah kok berapa banyak ujian yang Kau berikan kepadaku. Aku akan terima semua itu. Tolong berikan aku kekuatan ya. Tolong berikan aku kekuatan agar aku bisa melatih semuanya dengan baik. Ya walaupun memang harus ngerasain namanya jatuh bangun, tapi itulah yang namanya perjuangan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Ya mungkin memang kita gak ada yang tahu kapan kebahagiaan itu akan datang. Tapi setidaknya aku udah menunjukin kalau aku tuh adalah seseorang yang kuat. Menjadi kuat seorang diri memang tidaklah mudah. Tapi kalau bukan aku yang paham sama diri aku sendiri, aku gak mungkin untuk meminta orang lain. Karena orang lain hanya sekedar ingin tahu, bukan membantu. Dan dari banyaknya ujian dan pembelajaran yang bisa aku ambil, aku harus kuat untuk diriku sendiri. Aku harus kuat untuk masa depanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus bisa mengatur semuanya dengan baik. Yang penting fisik aku sehat, mental aku aman, sabarku luas, dan aku diberi hati yang tegar. Aku harus kuat, dan kuat. Itu adalah kalimat yang selalu aku terapin di diri aku sendiri. Sepahit apapun dan seberat apapun, aku harus kuat dan aku harus bisa melatih semuanya dengan baik. Hai, kamu orang-orang hebat yang lagi dengerin podcast aku, listen to me. Aku cuma pengen bilang,
Setiap orang tuh punya problemnya tersendiri. Setiap orang tuh punya alur cerita kehidupannya tersendiri. Aku punya cerita kehidupan aku sendiri, begitupun dengan kamu dan kalian semua. Kita semua pasti punya kehidupannya tersendiri dan perjalanan kita tuh berbeda-beda. Dengerin ini baik-baik ya. Mungkin ketika kamu sedang merasakan lelah dalam kehidupan kamu yang selalu merasa kalau kehidupan kamu tuh seperti ini terus, aku selalu bilang ke kamu buat gak boleh mikirin hal-hal buruk, apapun itu ketika kamu sedang merasa down banget. Pikiran-pikiran buruk itu bukannya bikin kita tuh semakin membaik, justru akan semakin buruk. Coba pikirlah untuk lebih berpikir positif. Karena bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, itu udah Tuhan mengatur. Kita sebagai manusia cukup menjalani aja. Aku tahu, mungkin emang berat banget dan capek banget rasanya. Virtual hug ya. Buat kamu semua manusia-manusia kuat. Dunia ini memang luas. Banyak orang-orang yang ada di dalamnya. Tapi dari banyaknya orang itu, kamu termasuk salah satu manusia yang hebat dan kuat. Kamu gak perlu dengerin orang lain mau bilang apa tentang kamu, mau bagaimana, gak usah. Yang penting kamu cukup fokusin ke diri kamu kalau kamu tuh bisa melatih semuanya dengan baik dan kamu harus kuat. Kadang tuh rasanya capek banget ya. Capek karena gak tahu harus gimana. Kadang kalau misalnya kita lagi ngerasa down banget tuh, pikiran tuh kayak buyar gitu loh. Kayak mikir yang enggak gitu loh. Ya enggak? Kamu termasuk orang yang seperti itu enggak? Dan kadang nih, kalau misalnya aku lagi nge-live TikTok, itu banyak banget yang suka tanya, kalau misalnya lagi capek sama hidup, boleh gak sih kak ngelampiasin ke hal-hal ini tuh? Sebenarnya kalau misalnya kita lagi capek, kamu tuh boleh gitu loh, nyari sesuatu hal yang emang itu bisa mengembalikan mood kamu, semangat kamu. Tapi bukan berarti kamu mencari hal-hal itu dengan kamu melakukan hal-hal negatif. Atau hal-hal yang dimana itu gak berimpak positif untuk diri kamu. Dan aku selalu bilang di podcast kali ini, tolong jangan sakiti diri sendiri ya. Tolong harus lebih menyayangi diri sendiri. Banyak orang yang sayang sama kamu. Banyak orang yang peduli sama kamu. Walaupun kamu ngerasa gak ada orang yang sayang sama aku, gak ada orang yang peduli sama aku. Aku selalu kuat sendiri dan aku selalu bertahan seorang diri tanpa hadirnya orang lain. Ya, mungkin kamu selalu bilang ke diri kamu seperti itu. Tapi tanpa kamu sadari, walaupun mereka semua tuh gak sayang sama kamu, gak peduli sama kamu, Tuhan selalu bersama kamu. Jangan nyakitin diri sendiri ya. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ada saatnya kita akan merasa capek, merasa lelah sama semuanya. Tapi ya, secapek apapun kamu juga harus menjadi kuat untuk diri kamu sendiri. Coba untuk lebih bisa membuka mindset pikiran kamu. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi, karena di podcast aku tuh kan ada pembukaan, ada konflik, ada penyelesaian, dan juga ya sedikit masukan dan saran aja dari aku. Secapek apapun, kamu jangan pernah mikir hal-hal buruk tentang diri kamu. Kamu jangan selalu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kita semua tuh punya kehidupannya tersendiri kok. Mungkin aja apa yang terjadi sama diri kamu saat ini ujian dari Tuhan. Coba deh lihat orang-orang di luar sana. Belum tentu mereka bisa sekuat kamu loh. Belum tentu mereka bisa setegar dan sesabar kamu. Seharusnya kamu lebih bersyukur. Coba buka mindset pikiran kamu. Harus terapin prinsip di mana kamu harus lebih bisa bersyukur. Bersyukur atas apa-apa yang terjadi sama diri kamu. Oke? Mencoba untuk lebih nerima, lebih sabar. Walaupun emang berat banget rasanya. Tapi kalau nggak gitu, kita nggak akan pernah tahu definisi kehidupan dewasa itu seperti apa. Karena semua tuh misteri. Kita nggak ada yang tahu ke depan akan seperti apa, akan terjadi apa, dan cerita kehidupan kita akan seperti apa.
Setiap orang gak punya kehidupan yang sama. Setiap orang berbeda. Jadi kamu cukup menjadi support terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan tetap kuat menjalani hari ya. Dan saat ini yang ada di pikiran aku adalah bagaimana menjadi kuat walaupun aku harus bertahan seorang diri. Aku harus bisa kuat. Aku harus bisa menjadi support system terbaik untuk diriku sendiri. Aku harus bisa membuktikan kepada dunia, sejahat apapun dunia, aku bisa bertahan dan bisa melatih semuanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena banyaknya pelajaran yang telah Engkau berikan kepadaku, dan dari pelajaran itu menjadi tiang untuk aku bisa lebih kuat lagi dan lebih sabar lagi dalam menjalani kehidupan ini. Ya walaupun kadang aku gak bisa bohongi diriku sendiri sih, kalau ketika aku lagi ngerasa down banget, ngerasa kayak capek banget sama semuanya, ya kadang suka timbul pikiran-pikiran buruk. Padahal aku tahu semakin kita mikirin hal buruk, itu bakal menambah beban pikiran kita, dan itu nggak berimpact positif juga untuk diri sendiri. Tapi setidaknya dengan banyaknya ujian yang udah aku lewati sejauh ini, aku bisa menjadi kuat untuk diri aku sendiri, dan aku bisa bertahan sampai sejauh ini. Aku bangga sama diri aku sendiri. Terima kasih diriku udah bertahan sampai sejauh ini, udah kuat menghadapi ujian yang begitu berat ini. Kita kuat sama-sama ya. Dan buat kamu semua yang ngerasa kehidupannya berat, kamu gak sendirian. Kamu punya aku, kamu punya orang-orang sekitar kamu, dan kamu juga punya Tuhan kamu saat ini. Jadi kamu jangan pernah ngerasa kalau hidup kamu tuh sepi ya, atau sendirian. Memang dewasa itu pasti kita lebih banyak mengalami kesendirian dan kesepian. Tapi jangan pernah mikir ataupun ngelakuin hal-hal di luar dari diri kamu ya. Jadikan diri kamu menjadi support system terbaik dan menjadi versi terbaik dari diri kamu ya. Aku yakin kamu pasti kuat dan kamu pasti bisa. Jangan sedih lagi, harus semangat menjalani hari ya. Gak apa-apa orang lain mau gimana, mau ngomong apa, gak usah dipikirin. Yang penting kamu bisa kuat, bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, dan buktiin kepada dunia, walaupun emang kamu sering membohongi diri kamu sendiri dengan terus-menerus bilang gak apa-apa, hanya untuk menutupi semuanya. Tapi di balik itu semua, kamu selalu bisa bangkit dan selalu bisa memberikan support untuk diri kamu sendiri. You're the best, I'm proud of you. Kita sama-sama ya. Dan aku seneng banget karena ketika keadaan kamu sedang kurang baik, emang kita pasti butuh yang namanya someone to talk. Tapi ya ketika kamu gak punya orang itu, aku seneng kok ngeliat komentar dari kalian semuanya, dimana kalian menjadikan podcast aku menjadi teman tidur untuk kamu yang sedang mengalami hari yang kurang baik, atau sedang mengalami hal-hal yang dimana mungkin kamu ingin banyak mengungkapkan gitu, tapi kamu gak punya orang, atau kamu gak punya teman atau tempat untuk cerita. Makasih ya udah selalu jadiin podcast aku menjadi teman terbaik kamu. Aku senang banget. Semoga podcast ini bisa semakin berkembang, bisa semakin memberikan karya-karya yang dimana itu bisa membuat kalian nyaman dan betah ketika ngedengerinnya. Makasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Dan jangan lupa juga untuk dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Kalian bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Dengan berikan rating dan juga jangan lupa follow. Karena ya semakin berkembang podcast aku di Spotify juga, itu bakal jadi semangat aku juga. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku untuk kita live di TikTok dan Instagram aku juga ya. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Kurangin sedihnya, harus lebih banyak sabar, oke? Dan semangat untuk menjalani harinya.
Aku bangga sama kamu. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Next mau bahas tentang apa? Komen aja di kolom komentar ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.